Apa itu kesehatan reproduksi remaja? Kesehatan reproduksi remaja merupakan kondisi kesehatan yang menyangkut masalah kesehatan organ reproduksi yang kesiapannya dimulai sejak usia remaja dengan ditandai oleh haid pertama kali pada remaja perempuan dan mimpi basah bagi remaja laki-laki. Bagaimana pentingnya pengetahuan kesehatan reproduksi bagi remaja? Yaitu pengetahuan menjaga kesehatan reproduksi bagi remaja sangatlah penting karena pada masa inilah waktu terbaik untuk membangun kebiasaan baik, terutama dalam menjaga kebersihan yang menjadi aset sangat penting dalam jangka panjang khususnya remaja putri. Namun, pengetahuan masalah reproduksi tidak hanya wajib bagi remaja putri saja loh, tetapi juga bagi remaja laki-laki juga harus mengetahui dan mengerti cara hidup dengan reproduksi yang sehat agar tidak terjerumus ke pergaulan yang salah yang merugikan bagi diri kita sendiri atau bagi remaja. Hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi remaja perempuan dan remaja laki-laki. Untuk secara umum, pakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab. Kedua, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Menjaga kesehatan reproduksi pada remaja perempuan. Yang pertama, konsumsi makanan sehat, bersihkan organ intim dengan benar, kelola stres, jaga berat badan, serta lakukan kebiasaan sehat lainnya seperti olahraga. Yang kedua, ada pada remaja laki-laki. Ada yang pertama, berhenti merokok dan tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Kedua, menjaga berat badan. Ketiga, menjaga testis tetap dalam keadaan sejuk. Dan keempat, mengonsumsi makanan sehat dan olahraga. Serta yang terakhir, sunat atau khitan. Bagaimana pencegahan pernikahan dini? Mencegahnya terjadinya pernikahan dini. WHO telah mengeluarkan peraturan untuk melarang terjadinya pernikahan pada usia kurang dari 18 tahun, serta meningkatkan edukasi dan pemberdayaan perempuan, serta ada pencegahan pernikahan dini yang lain, ada pendidikan perempuan, ada pemberdayaan perempuan pendapatan di masa depan, memberdayakan masyarakat lebih luas untuk membantu hak-hak perempuan, perbanyak lapangan kerja, serta yang terakhir pemberlakuan perundang-undangan. Selanjutnya tentang pubertas remaja. Pubertas pada remaja perempuan dan laki-laki. Masa pubertas anak perempuan dan anak laki-laki berbeda. Umumnya, anak laki-laki mengalami pubertas lebih lambat yaitu di usia 10 hingga 15 tahun. Sedangkan perempuan mengalami pubertas mulai dari umur 8 tahun hingga 13 tahun. Adapun ciri-ciri pubertas pada anak perempuan, yaitu ditandai dengan mulai terlihat pertumbuhan pada payudara. Namun, mungkin pertumbuhannya tidak berlangsung bersamaan. Mulai tumbuh rambut di area-area tertentu seperti kaki, lengan, ketiak, hingga organ intim. Mengalami menstruasi menjadi pertanda pubertas yang paling dikenal. Mulai mengalami keputihan, adanya kumis tipis pada beberapa anak, terjadi peningkatan tinggi badan secara drastis, terjadi peningkatan berat badan, pinggul mulai membesar dan pinggang mengecil, mudah berkeringat, mulai muncul jerawat di wajah. Ciri-ciri pubertas anak laki-laki yaitu yang pertama, ukuran testis dan penis mulai membesar. Yang kedua, skrotum akan berubah menjadi lebih gelap. Yang ketiga, sudah bisa mengalami ejakulasi. Yang keempat, mulai tumbuh rambut di area-area tertentu seperti kaki, lengan, ketiak, hingga organ seksual. Yang kelima, mengalami mimpi basah. Yang keenam, mudah berkeringat. Yang ketujuh, terjadi perubahan suara yang menjadi lebih berat. Yang kedelapan, mulai muncul jerawat di wajah maupun badan. Yang kesembilan, mulai tumbuh rambut di sekitar wajah seperti kumis dan jenggot.
Yang ke-10 mulai terbentuk otot-otot di tubuh. Dan yang ke-11 tinggi badan mulai bertambah setiap tahun. Kasus penularan HIV/AIDS. Kasus penularan HIV/AIDS di kalangan remaja tentunya juga tidak lepas dari kurangnya pengetahuan remaja tentang penyakit HIV/AIDS. Remaja kurang paham bagaimana pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan pencegahan seks bebas. Salah satu metode yang efektif untuk peningkatan pengetahuan di kalangan remaja adalah peer education. Nafsa atau narkotika, psikotropika, dan obat terlarang bagi remaja. Penggunaan nafsa bagi remaja berdasarkan data dari Kominfo 2021 menjelaskan bahwa penggunaan narkoba berada di kalangan anak muda berusia sekitar 15-35 tahun dengan persentase sebanyak 82,4% berstatus sebagai pemakai, sedangkan 47,1% berperan sebagai pengedar dan 31,4% sebagai kurir. Mencegah remaja terjerumus dalam menggunakan narkoba, semua pihak haruslah terlibat, seperti mulai dari orang tua, guru, dan masyarakat yang harus berperan aktif dalam mewaspadai dan mencegah ancaman narkoba terhadap para remaja. Kita harus selalu mengingatkan para remaja untuk mengisi waktu luang mereka dengan kegiatan yang bersifat positif, lalu mengingatkan bahwa ada keluarga yang sangat menyayangi mereka dan selalu menciptakan komunikasi yang baik dengan mereka. Pencegahan penggunaan nafsa bagi remaja. 1. Diskusikan bahaya narkoba pada mereka. 2. Ajari mereka untuk mengatakan tidak. 3. Bekali anak strategi untuk menghadapi tekanan hidup. 4. Atasi gangguan mental yang membuat anak mengonsumsi narkoba. 5. Menciptakan peraturan yang ketat dan tegas. 6. Berkenalan dengan teman-teman si anak. 7. Dukung anak untuk melakukan hal-hal positif. 8. Berikan anak pujian dan dukungan. 9. Ketahui aktivitas anak di luar rumah. 10. Ciptakan lingkungan bebas narkoba di rumah. 11. Ajak anak ke dokter. 12. Perbaiki persepsi anak terkait narkoba. Dan terakhir, 13. Hindari siaran televisi yang menunjukkan narkoba. Tips and trik hidup sehat untuk remaja. Kontrol pola makan. Makan makanan yang sehat seperti sayur, buah, ikan, dan daging-dagingan. Jika perlu, minum suplemen vitamin untuk imun tubuh. 2. Istirahat tidur yang cukup. 3. Aktivitas yang sehat seperti olahraga setiap pagi atau sore. 4. Olahraga otak seperti belajar teka-teki silang, membaca buku yang disukai, dan menjawab pertanyaan saat pelajaran.